Halo semuanya, saya Olivia Azwa Putri Afroza dengan NIM 51252084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antara Hong Kong, Macau, Taiwan, dengan Cina. Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar nama-nama wilayah ini, tapi masih bingung sebenarnya hubungan mereka dengan Cina itu seperti apa sih? Ada yang bilang Hong Kong itu negara, ada juga yang menganggap Taiwan bagian dari Cina, sementara Macau jarang sekali dibahas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, saya mulai dari Hong Kong. Hong Kong itu sebenarnya adalah wilayah yang sekarang berada di bawah kedaulatan Cina. Tapi dulu ceritanya berbeda. Selama lebih dari 150 tahun, Hong Kong dikuasai oleh Inggris karena adanya Perang Candu pada abad ke-19. Ketika pada tahun 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Cina. Nah, meskipun sudah kembali ke Cina, Hong Kong tidak langsung mengikuti semua sistem yang berlaku di Cina daratan. Mereka menggunakan prinsip yang disebut satu negara, dua sistem. Yang artinya, Hong Kong tetap bagian dari Cina, tetapi masih diberi kebebasan untuk mengatur banyak urusan dalam negerinya sendiri. Seperti mereka mempunyai mata uang sendiri, sistem hukum sendiri, bahkan dulu kebebasan berpendapatnya juga lebih luas dibandingkan Cina daratan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Hong Kong dengan pemerintah Cina mulai berubah. Pemerintah Cina semakin banyak terlibat dalam urusan Hong Kong, sehingga muncul berbagai demonstrasi dan perdebatan, terutama dari masyarakat yang ingin mempertahankan kebebasan yang selama ini mereka miliki. Selanjutnya, saya akan membahas Macau. Kalau Hong Kong yang dulunya dikuasai oleh Inggris, Macau justru pernah menjadi koloni Portugal selama lebih dari 400 tahun. Pada tahun 1999, Portugal menyerahkan Macau kembali kepada Cina. Sistem yang diterapkan di Macau sebenarnya hampir sama dengan Hong Kong, yaitu menggunakan konsep satu negara, dua sistem. Jadi, Macau juga memiliki pemerintahan lokal, mata uang sendiri, dan beberapa aturan yang berbeda dengan Cina daratan. Yang membuat Macau terkenal adalah industri pariwisatanya, terutama kasino dan perjudian. Bahkan, Macau sering dijuluki sebagai Las Vegas-nya Asia karena banyak sekali kasino besar di sana. Berbeda dengan Hong Kong yang sering mengalami aksi demonstrasi, hubungan Macau dengan pemerintah pusat Cina cenderung lebih tenang dan stabil. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah yang paling sering menjadi pembahasan, yaitu Taiwan. Hubungan Taiwan dengan Cina jauh lebih rumit dibandingkan Hong Kong dan Macau. Awalnya, Taiwan memang memiliki sejarah yang sama dengan Cina. Tetapi, setelah Perang Saudara Cina pada tahun 1949, pemerintahan yang kalah pindah ke Pulau Taiwan dan membentuk pemerintahan sendiri. Sementara itu, pemerintah komunis mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di Cina daratan. Sejak saat itulah, Taiwan berkembang dengan sistem pemerintahannya sendiri. Mereka mempunyai presiden sendiri, parlemen sendiri, militer sendiri, bahkan mata uang sendiri. Kalau kita melihat kehidupan sehari-hari, Taiwan memang berjalan seperti sebuah negara. Namun, pemerintah Cina memiliki pandangan yang berbeda. Cina menganggap Taiwan tetap merupakan bagian dari wilayahnya yang suatu saat harus bersatu kembali. Sementara itu, banyak masyarakat Taiwan merasa bahwa mereka sudah memiliki identitas dan pemerintahan sendiri, sehingga ingin tetap mempertahankan kondisi tersebut. Karena perbedaan pandangan inilah, hubungan Cina dan Taiwan sering menjadi perhatian dunia. Banyak negara juga
berada dalam posisi yang cukup rumit. Di satu sisi, mereka mengakui pemerintah Cina sebagai pemerintah resmi. Tetapi di sisi lain, mereka juga tetap menjalin kerjasama ekonomi, perdagangan, pendidikan, bahkan teknologi dengan Taiwan. Kalau kita bandingkan ketiga wilayah ini, sebenarnya cukup mudah membedakannya. Hong Kong dan Macau secara resmi memang merupakan bagian dari Cina. Keduanya memiliki status sebagai wilayah administratif khusus yang diberi hak untuk mengatur beberapa urusan sendiri, walaupun tetap berada di bawah kedaulatan pemerintah Cina. Sedangkan Taiwan berbeda. Taiwan memiliki pemerintahan sendiri dan mengatur seluruh urusan negaranya sendiri. Tetapi status politiknya masih menjadi perdebatan karena pemerintah Cina tetap menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Nah, menariknya, meskipun hubungan politiknya kadang tidak selalu berjalan mulus, hubungan ekonominya justru sangatlah erat. Hong Kong menjadi salah satu pusat keuangan terbesar di Asia dan menjadi pintu masuk investasi ke Cina. Macau banyak menerima wisatawan dari Cina daratan sehingga ekonominya juga sangat bergantung pada hubungan tersebut. Sementara Taiwan, walaupun sering berbeda pandangan secara politik dengan Cina, tetap memiliki hubungan perdagangan yang sangat besar. Banyak perusahaan Taiwan yang membuka pabrik di Cina. Dan Cina juga menjadi salah satu pasar terbesar bagi produk-produk Taiwan. Jadi, bisa dibilang dalam hubungan internasional, urusan politik dan ekonomi itu tidak selalu berjalan beriringan. Terkadang, secara politik ada perbedaan pendapat, tetapi secara ekonomi mereka tetap saling membutuhkan. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan Hong Kong, Macau, dan Taiwan dengan Cina memang berbeda-beda. Hong Kong dan Macau secara resmi merupakan bagian dari Cina, tetapi keduanya masih memiliki sistem otonomi khusus. Sementara itu, Taiwan memiliki pemerintahan sendiri meskipun Cina tetap menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Karena latar belakang sejarah dan politik yang berbeda, hubungan ketiga wilayah ini dengan Cina masih menjadi topik yang sering dibahas hingga sekarang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai hubungan Hong Kong, Macau, Taiwan dengan Cina. Sekian, terima kasih.